Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Halo Mah. Iya Pah, Papa pulang hari apa jadinya? Insya Allah 2 hari sebelum lebaran Papa sudah tiba di rumah. Alhamdulillah seminggu lagi kita bisa ketemu ya Pah. Anak-anak sudah rindu sama papahnya. Iya Mah, Papa juga rindu sama kalian. Hari itu aku menelpon suamiku menanyakan kapan dia akan pulang. Sudah 2 bulan dia tidak pulang ke rumah karena kesibukan di rumah sakit. Makin banyak Mah pasien COVID. Tenaga medis sedikit. Untuk menghemat waktu dan menjaga tidak membawa virus ke rumah, lebih baik kita di rumah sakit dulu, kata suamiku waktu itu. Aku senang akhirnya dia mendapat cuti untuk berkumpul bersama kami lebaran tahun ini. Mah, tadi telepon Papa. Tiba-tiba anak pertamaku datang. Iya kak, kapan Papa datang? Kakak tadi mau ikut telepon Papa. Sabar ya nak, seminggu lagi nanti bisa ketemu Papa. Anakku ini hanya mengangguk. Beruntung sekali aku memiliki anak yang pengertian, padahal dia masih berusia 6 tahun. Adiknya masih berusia 2 tahun. Mereka anak yang sangat baik, walaupun terkadang suka merengek kalau sudah kelewat rindu dengan papahnya. Ya udah, kakak bobo gih, udah malam, mama juga mau bobo. 1 hari sebelum kepulangan suamiku, aku menelponnya kembali, untuk memastikan kalau dia benar-benar bisa pulang. Berkali-kali ku telepon, tidak ada jawaban darinya. Setelah berapa lama, aku mendapat pesan darinya. Mah, nanti Papa hubungi. Aku mulai khawatir dia tidak bisa pulang, karena sepertinya dia masih sibuk hingga tidak bisa kuhubungi. Kutunggu hingga malam hari, masih saja tidak ada kabar dari suamiku. Esok paginya ku telepon, teleponnya tidak aktif. Aku mulai panik, takut suamiku kenapa-kenapa. Karena tidak biasanya dia sampai mematikan telepon. Aku mencoba menghubungi rekan kerjanya, tapi tidak dijawab. Ingin rasanya aku segera pergi ke rumah sakit tempat suamiku bekerja. Tetapi bagaimana dengan anak-anakku? Mereka tidak ada yang menjaganya. Mama kenapa? Tiba-tiba anak pertamaku datang menghampiriku. Papa kapan datang, Mah? Tanyanya kembali. Mama belum tahu, kita tunggu ya nak, ujarku sambil membelai kepala anakku. Aku mencoba menelpon suamiku lagi, tapi handphonenya masih tidak aktif. Akhirnya aku coba menelpon rumah sakit, tapi tidak ada jawaban juga. Sepertinya memang sedang sibuk di rumah sakit sekarang ini. Siang harinya aku mendapat pesan dari rekan kerja suamiku. Mbak, Dokter Irwan gak bisa pulang hari ini, HP beliau juga error, makanya tidak aktif. Aku segera membalas pesan itu. Bisa aku menelpon Mas Irwan sebentar? Jadi Mas Irwan bisa pulang kapan? Tanyaku. Maaf mbak, dokter sedang sibuk, insya Allah besok pulang. Besok, pikirku. Tidak apa-apalah, yang penting saat takbiran dan lebaran nanti suamiku pulang. Tidak apa-apa menunggu sehari lagi. Aku sudah menunggunya 2 bulan ini. Tidak masalah bagiku untuk menunggu sehari lagi. Esok harinya aku menyiapkan makanan untuk hari raya. Kulihat sudah jam 4 sore tapi suamiku belum juga datang. Aku berinisiatif untuk menghubungi rekan kerja suamiku kembali yaitu Dokter Indra. Dokter, apa saya bisa bicara dengan Mas Irwan? Atau apa dia sudah dalam perjalanan pulang? Hingga menjelang maghrib pun pesanku belum dijawab oleh Dokter Indra. Aku mulai harap-harap cemas lagi. Selesai berbuka puasa dan sholat maghrib, aku menunggu di teras rumah bersama anak-anakku. Hingga menjelang isya tak terlihat suamiku pulang. Kulihat handphoneku. Pesanku juga tidak dijawab-jawab oleh Dokter Indra. Mulai terdengar lantunan takbir dari masjid-masjid sekitar rumahku. Tidak terasa air mataku menetes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anak keduaku yang sedang kugendong mengusap air mataku. Mama nangis, ucapnya. Aku menatapnya kemudian tersenyum.
Mama nggak nangis, tadi kelilipan, kataku. Mama jangan sedih ya, Mama khawatir ya nungguin papa, ujar anak pertamaku. Aku mendekap kedua anakku ini. Iya, sejujurnya aku sangat khawatir terhadap suamiku. Mengapa dia tidak ada kabar sejak kemarin? Kita sholat isya dulu yuk nak, kita berdoa sama Allah semoga papa bisa segera pulang. Anak-anakku mengangguk. Selesai sholat isya, aku dengar pintu rumahku diketuk. Aku merasa senang sekali karena suamiku datang. Segera kurapikan mukena dan sajadah. Kemudian aku berlari untuk membuka pintu. Ketika pintu dibuka, bukan suamiku yang kulihat, melainkan Dr. Indra. Langsung saja firasatku tidak enak. Dokter kenapa ada di sini? Mas Irwannya mana? Dr. Indra hanya diam. Dia menundukkan kepalanya. Aku melongok ke belakang Dr. Indra mencari suamiku. Kok Mas Irwan gak ada? Oh, dia masih sibuk ya? Dia gak bisa pulang ya dokter? Dia minta tolong dibawain salin ya? Sebentar ya, saya siapkan dulu. Entahlah kenapa saat itu aku berbicara terus. Mungkin aku sudah mempunyai firasat yang tidak enak, tetapi aku tidak mau mendengar apa yang Dr. Indra katakan. Mbak, kami mohon maaf, ujar Dr. Indra hampir tidak terdengar. Loh, maaf kenapa dok? Gak apa-apa kalau Mas Irwan gak bisa dikasih cuti, yang penting dia sehat di sana. Nanti saya bawain HP juga ya, biar saya bisa hubungin dia, kataku lagi. Mbak, Dr. Irwan terkena COVID dari seminggu lalu. Perkataan Dr. Indra seperti sambaran petir yang langsung menyerang hatiku. Tiba-tiba saja hatiku sakit sekali. Lalu gimana keadaannya? Tanyaku pada Dr. Indra. Semakin hari keadaan Dr. Irwan semakin menurun, Mbak. Maaf, tapi Dr. Irwan tidak mau kamu memberitahu Mbak. Sekarang keadaannya semakin kritis. Saya berinisiatif untuk memberitahu Mbak. Saya datang ke sini untuk memberitahu secara langsung dan memperlihatkan keadaan Dr. Irwan kepada Mbak. Mendengar jawaban Dr. Indra, aku terduduk lesu. Putra pertamaku langsung memelukku dan dia menangis. Entah dia mengerti atau tidak apa yang disampaikan oleh Dr. Indra. Tidak lama anak keduaku pun ikut menangis. Melihat anak-anakku menangis, aku pun tak kuasa menahan air mataku. Tapi aku segera sadar dan harus menguatkan anak-anakku. Sudah sayang, jangan menangis, kataku kepada anak-anakku. Mbak sudah siap melihat Dr. Irwan. Saya akan sambungkan video call dengan rekan kerja saya di sana, kata Dr. Indra. Aku hanya mengangguk. Setelah sambungan video call tersambung, aku melihat tubuh suamiku terbaring lemah di rumah sakit. Aku tidak kuat melihatnya. Aku takut tangisku semakin menjadi-jadi. Pada saat video call itu, rekan kerja Dr. Indra memberitahu bahwa suamiku, ayah dari anak-anakku, telah menghembuskan nafas terakhirnya tepat ketika aku melihatnya di video call itu. Entahlah, pada saat itu aku hanya duduk lemas sambil memeluk anak-anakku. Aku harus kuat untuk anak-anakku. Dr. Indra berjanji akan mengurus semuanya dan membantuku. Aku hanya mengangguk. Di saat-saat terakhir suamiku pun aku tidak bisa menyentuhnya. Mbak, Dr. Irwan sempat bilang pada saya kalau dia minta maaf pada Mbak dan anak-anak. Iya dok, saya ikhlas melepasnya. Allah lebih sayang padanya, kataku pada Dr. Indra. Mas, kamu hebat. Terima kasih untuk semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya Mas. Maafkan aku dan anak-anak yang tidak bisa menemanimu di saat-saat terakhir. Aku berharap pandemi ini segera berakhir dan tidak ada lagi korban-korban karena virus ini. Semoga kamu tenang di sana ya Mas. Aku akan menjaga anak-anak kita sebaik mungkin. Semoga kita dipertemukan kembali di surga Allah nanti. Tunggu kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dia ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.